seseorang itu mau pergi ke libur ke salah satu negara tujuan tarif D dengan menggunakan salah satu kendaraan yang ada sebanyak 3 dikali 5. 5. Mungkinkah 5 kali 3? Ya, tergantung kita menyebutnya. Mungkin. Ya kan? Nah sekarang nah kita lihat. Nah jadi kan ada seseorang ingin pergi dengan bus, kereta api atau pesawat terbang selama 1 minggu liburan ke salah satu dari 5 negara bagian Timur Tengah. Tentukan banyak cara berbeda yang dapat dilakukan orang tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dipilih N1-nya 5 cara untuk memilih negara tujuan. Dan ya, N2 sama dengan 3 cara alat transportasi yang digunakan. Jadi ada 3 cara alat transportasi yang digunakan atau banyaknya alat transportasi yang digunakan. Nah, oleh karena itu banyak cara berbeda yang dapat dilakukan orang tersebut untuk melakukan perjalanan adalah 5 kali 3, yaitu sebanyak 15 cara yang mungkin. Nah, bentuk ini mendapatkan 15 cara ini, itu kita bisa menggunakan diagram pohon. Nah, seperti ini. Nah, untuk menuju ke salah satu daerah tujuan pariwisata, nah itu kan ada 5 tujuan pariwisata itu. Ada Ohio, ada Indiana, ada Illinois, dan ada Michigan dan Wisconsin. Untuk menuju ke daerah-daerah tersebut, kita bisa menggunakan bus, train, dan plane. Nah, berarti kan bagian kanan itu ada 15 cabang. Ada namanya untuk menuju ke Ohio, kita naik bus, itu 1. Kita mau menuju ke Ohio dengan kereta api, itu 2. Kita menuju ke Ohio naik pesawat, itu 3, dan begitu seterusnya sampai yang terakhir kita mau pergi ke Wisconsin dengan naik pesawat. Itu adalah dengan cara yang ke-15. Paham ya? Nah, ini kita menggunakan aturan perkalian menurut teorema tadi. Jadi ketika ada sebuah operasi yang dapat dilakukan dengan N1 langkah, ya, dan XI langkah, N1 langkah dan N2 langkah, maka kita dapat menentukan banyak caranya adalah N1 dikali N2 ya. Oke, kita lanjut contoh kedua. Berapa banyak kemungkinan yang ada ketika kita melempar sepasang dadu? Anda paham dadu? Paham, Pak. Paham ya. 1 merah dan 1 hijau. Ingat, ada 2 buah dadu yang mau kita mainkan, 1 warnanya merah dan 1 hijau. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan 2 dadu ini? Nah, ada istilahnya melempar, ada istilahnya mentos, ada istilahnya melambungnya. Istilah itu serahkan saja ke Anda untuk memahaminya.
Berapa banyak kemungkinan yang ada ketika kita melempar sepasang dadu, satu merah dan satu hijau? Apa kemungkinan yang dimaksud itu? Tentu pasangan-pasangan yang akan keluar ya, ya kan? Iya, Pak. Pak. Pasangan-pasangan yang akan keluar di sini ditanya itu. Karena kita tahu sebuah dadu itu punya 6 sisi ya. Setiap sisinya itu punya mata. Ada mata 1, ada mata 2, ada mata 3, sampai ada mata 6 kan? Ya kan? Dan kebetulan dadunya itu berwarna merah dan berwarna hijau. Pernah Anda lihat dadu warna merah, dadu warna hijau? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, kalau pernah, mari pecahkan persoalan ini. Berapa jawabnya? Nah, secara teori tadi kita akan mendapatkan banyaknya sisi, ya kan 6 itu masing-masing dadu itu. Nah, masing-masing sisi itu akan terlihat ada mata-matanya, mata 1, mata 2, mata 3, mata 4 sampai mata 6. Dan mata 1 pada dadu merah itu bisa berpasangan nanti mata 1 pula di hijau. Mata 1 di merah bisa berpasangan dengan mata 2 di hijau dan begitu seterusnya ya. Nah, berapa banyak kemungkinan pasangan itu? 36. N1-nya 6 dan N2-nya 6. Maka kita dapatkan 6 dikali 6. Oke. Nah, kita lihat lagi terima kedua. Kalau tadi ada terima pertama N1 dan N2 ya. Nah, sekarang jika suatu operasi terdiri dari K langkah, nah, kalau tadi kan hanya 2 langkah, sekarang K langkah, di mana langkah yang pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, langkah kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dan seterusnya sampai langkah ke K. Maka seluruh operasi dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 dikali N3 sampai dikali NK. Paham ya? Kalau yang pertama tadi ada 2 langkah saja, sekarang sampai K langkah. Maka banyaknya cara adalah N1 dikali N2 sampai dikali NK. Nah, saya kasih contoh misalnya ini. Dalam berapa banyak cara yang berbeda seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah yang terdiri dari 20 pertanyaan. Dalam berapa banyak carakah yang berbeda seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah terdiri dari 20 pertanyaan. Ada 20 pertanyaan. Nah, pertanyaan itu hanya berisi benar salah saja. Sekarang dalam berapa banyak cara yang berbeda seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah terdiri dari 20 pertanyaan. Silakan.
Ya, silakan. Dalam berapa banyak cara yang berbeda, seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah. Terdiri dari 20 pertanyaan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebanyak 2 pangkat 20, Pak. Cepat ya jawab tuh. Embun, Pak. Embun. Iya, Pak. Embun menjawab 2 pangkat 20. Yang lain? Yuli Artika. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya dapatnya 40 cara, Pak. Berapa? 40, Pak. cara. Nah, 40 itu dari mana datangnya? Karena banyak jawabannya itu kan ada 2, Pak, kemungkinan benar 1, yang salah 1. Terus Ya. pertanyaannya itu ada 20, jadi 2 dikali 20, Pak. Jadi 2 dikali 20, 40. banyak pertanyaannya kan. Banyak, ya. Lihat lagi, dalam berapa banyak cara yang berbeda, seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah, terdiri dari 20 pertanyaan. Di teorema kita kan ada suatu operasi yang terdiri atas N1 cara, terdiri atas K langkah, maka banyaknya cara yang diperoleh dari operasi tersebut adalah N1 dikali N2 dikali N3 dikali N4 dikali N5 dikali N6 sampai dikali NK. Nah, itu yang mau kita cari, N1-nya berapa, N2-nya berapa, N3-nya berapa, N4-nya berapa, sampai NK-nya berapa. Nah, teman Anda tadi ada menjawab 2 pangkat 20. Mana N1-nya, mana N2-nya, mana N3-nya. Kenapa kok bisa dapatnya seperti itu? Dan teman Anda yang kedua menjawab ada 2 kali 20, berarti N1-nya 2, N2-nya 20. Itu kan ada 2 versi jawaban itu. Nah, kira-kira ada enggak versi yang ketiga? Silakan.
Yang menjawab pertama tadi siapa? Embun, Pak. Nah, coba Anda jelaskan kenapa Anda bisa menjawab pendapatnya seperti itu. Begini, Pak. Mengenai tadi soalnya dalam berapa banyak cara yang berbeda seorang dapat menjawab semua pertanyaan dari tes benar salah terdiri dari 20 pertanyaan. Jadi di sini cara mencarinya begini, Pak. Di pertanyaan pertama itu terdapat 2 cara untuk menjawab, Pak, karena tesnya itu benar salah. Berarti N1-nya yaitu 2. Kemudian N2-nya juga begitu, Pak, sampai ke soal 20. Jadi N20-nya, Pak. Berarti jadi semuanya itu menjadi 2 pangkat 20. Begitu. Ya, kenapa kok bisa Anda katakan seperti itu? Ada N1, ada N2-nya 2, ada N3-nya 3, ada N4-nya 2. Dan seterusnya sampai N20-nya. Ya. Karena dari setiap pertanyaan itu, Pak, cuman terdapat 2 kemungkinan jawabannya, Pak, benar salah. Benar, iya betul. Ya, kenapa kok bisa Anda berkalikan seperti itu? Dikali. Kan cara mencari hasil. Ya, di mana dapat informasi bahwa Anda harus mengalihkannya. Terus ada penjelasannya. Berdasarkan teorema 2 tadi, Pak. Iya, teoremanya enggak salah, tetapi soal ini kenapa kok bisa Anda memperkalikan begitu saja? N1 dikali N2 dikali N3. Itu kan ada analisanya tuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Misal, Pak. Ya. Maksud N1-nya tadi yaitu banyak cara untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Pak. Ya. Kemudian N2 yaitu banyak cara untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ya. Sampai seterusnya, Pak, di N20 gitu, Pak. Banyak cara untuk menjawab pertanyaan nomor 20. Jadi seperti pertanyaan nomor 1 tadi ya, jelasnya begini, untuk pergi ke tempat pertama dia akan menggunakan 3 transportasi, ya kan? Nah, begitu juga ini untuk menjelaskan permasalahan yang ini, kita harus tahu seseorang itu akan menjawab 20 pertanyaannya secara simultan lah, atau terus menerus. Nah, sebelum dia sampai ke pertanyaan 20, tentunya dia mulai dari pertanyaan utama ya. Pertanyaan pertama dia ada 2 kemungkinan itu. Nah, kemudian dia bergerak ke pertanyaan kedua. Berarti kan agar dia bisa menjawab pertanyaan yang kelima, dia harus melalui pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga, pertanyaan kedua. Nah, di sanalah letak N1 itu sebanyak 2 kemungkinan. Nah, dia menjawab pertanyaan kedua, dia harus mempunyai 2 pilihan pula, benar atau salah. Begitu seterusnya. Kan bisa saja kemungkinan pertama itu adalah benar aja semuanya. Benar dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Nah, kemungkinan kedua benar pertanyaan yang ke-20 dijawabnya salah. Kemudian kemungkinan yang ketiga benar juga pertanyaan ke-19 salah dan pertanyaan ke-20 itu benar. Nah, nanti adanya sebanyak, karena N1-nya itu didapat dari cara menjawab pertanyaan pertama yaitu N1 2, N2-nya juga 2, N3-nya juga 2, sampai nanti N20-nya juga 2. Maka kita dapatkan banyaknya cara adalah 2 pangkat 20. Oke ya? Ya, Pak. Oke, kalau begitu.
Kita lanjutkan. Permutasi. Nah, kita tadi kan sudah memakai juga apa yang dikatakan permutasi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan definisi satu ini. Permutasi adalah pengaturan berbeda dari elemen yang berbeda pada suatu himpunan. Anda tahu himpunan? Tahu himpunan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Coba Anda sebutkan himpunan 5 bilangan prima pertama. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, coba baik-baik nyebutnya. Himpunan 5 bilangan prima pertama. 2, 3, 5, 7, 11, Pak. 11. Itu ya, 11 ya. Di 2, 3, 5, 7, 11. Nah, andaikan kita pilih buah-buah bilangan, ya, andaikan kita pilih buah-buah bilangan, berapakah banyaknya pasangan yang hasil penjumlahannya ganjil? Ya. Ya, silakan. Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Ada? 8, Pak. Hah? 8. Berapa? 8. Siapa yang menjawab 8? Niken. Iya, Pak. Niken menjawab 8. Yang lain? Windy Kartika Utami. Iya, Pak. Ya, ya kan? Maaf, Pak. Tadi saya ketinggalan soalnya, Pak. Tidak ada orang berangkat. Kami duduk aja di sini tadi. Kok bisa sampai ketinggalan? Tadi sinyalnya terputus, Pak. Putus-putus suaranya. Kami tidak ada lari kemana-mana. Kok bisa Anda ketinggalan?
Tadi Niken menjawab ada 8 cara kan? Ada 8 kemungkinan. Nadia Tukhaira. Nah, dari himpunan A ini, kalau kita ambil 2 bilangannya, berapa banyak kemungkinan yang jumlahnya ganjil, kata saya tadi kan? Ya? Ya, Pak. Nah, ganjil. Nah, yang menyebabkan dia ganjil itu yang mana? Hanya 2 dengan 3, 2 dengan 5, 27, 2 dan 11. Nah, berapa banyaknya itu? 4. Nah, 4 cuman kan? Berarti ada perkalian 1 dan 4. Ya kan? Jadi ibarat ada sebuah kotak dan ada kotak yang lain. Kita mengambil pertama salah satu angka yang ada di sini atau bilangan yang ada di sini. Nah, untuk meletakkan yang pertama itu, ya, yang dikatakan dia bisa menjadi ganjil itu hanya terdiri atas genap, ya, dan ganjil, atau ganjil dan genap. Genap-genap kan tidak ada, karena yang genap itu hanya 2, 1, dan ganjil-ganjil itu akan terjadi genap jadinya. Nah, kalau kita mengambil yang ini, nah maka kemungkinan yang di sini itu adalah ini hanya 1, dan di sini kemungkinannya adalah M4. Nah, kalau kita memakai yang ini, apa kemungkinannya? 4. Nah, ini 4. 1. Ini berapa? Hanya 1 ya. Jadi 1 kali 4 atau 4 kali 1. Dan hasilnya adalah 4. Oke ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Berapa banyak cara menyusun dari huruf A, B, dan C? Pak, Ya. izin bertanya, berarti yang tadi itu hasilnya cuma 4 cara, Pak. Jadi kalau Ya. misalnya 2 ditambah 3, nggak usah dibalikkan jadi 3 tambah 2 gitu, Pak? Nggak bisa. Ya kan kita disuruh memilih dua angka yang jumlahnya ganjil. Nah, kan jumlahnya ganjil. Kalau jumlah itu kan berlaku komutatif. Jadi kita tidak memperhatikan urutan di sini. 2 dengan 3, 3 dengan 2 kan itu juga orangnya. Satu kesatuan. Tidak akan berbedanya. Oke.
Nah, sekarang berapa banyak cara menyusun dari huruf A, B, dan C? Nah, sekarang kita punya huruf, ada huruf A, ada huruf B, dan ada huruf C. Nah, susunlah huruf-huruf ini. Berapa banyaknya susunan huruf yang kita dapatkan? 6, Pak. Saya menjawab 6. Apa lagi? Nah, dari mana datangnya 6 itu? Dari 3 dikali 2 dikali 1, Pak. Teman Anda ada perkalian 3 dikali 2 dikali 1. Benarkah seperti itu? Benar? Nah, jadi ibarat ya kita mau menyusun 3 huruf, berarti ada 3 tempat. Nah, hurufnya A, B, C. Nah, untuk tempat pertama ini karena hurufnya ada 3, berarti ini ada 3 kemungkinan. Nah, karena sudah diletakkan salah satu huruf di sini, maka pada tempat kedua ini hanya ada 2 kemungkinan dan seterusnya menjadi 1 kemungkinan. Maka ini kita dapatkan 3 kali 2 dan kali 1. Ini dapatnya berapa? 6, Pak. 3 dapatnya 6, Pak. Dapatnya 3 faktor 3. Ya, 3 faktorial. Iya, Pak. 3 faktorial. Sama dengan 6 ya. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ada ABC, ada ACB, ada BAC, sampai ada CBA. Jadi sebanyak. Nah, dengan menggunakan teorema 2, kita bisa sampai pada jawaban ini tanpa benar-benar mendaftar permutasi yang berbeda. Karena ada 3 pilihan untuk memilih huruf untuk posisi pertama, kemudian 2 huruf untuk posisi kedua, hanya menyisakan 1 huruf pada posisi ketiga. Nah, maka jumlah permutasinya adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Tema ketiga. Kalau ini zoomnya tidak akan pernah habis ini. Karena zoom ini saya curi sebentar ini. Pak Sadam tahu di mana saya curi. Zoom rapat nanti malam. Jumlah permutasi dari n objek yang berbeda adalah n faktorial. Jadi jumlah permutasi dari n objek yang berbeda adalah n faktorial. Jadi kan kita sudah buat ada ABC, ada ACB, ada BAD, ada BCA dan seterusnya itu. Oke. Jadi teorema ketiga ini menyatakan jumlah permutasi dari n objek
Kalau n objek yang berbeda, maka n faktorial. Kalau ada 3 objek berbeda, maka 3 faktorial. Ini teorema. Contoh. Dalam berapa banyak cara yang berbeda, 5 pemain awal tim basket dapat diperkenalkan kepada penonton. Kan biasanya kalau kita bertanding sepak bola atau basket, oke, para penonton sekalian, sekarang saya akan memperkenalkan satu persatu pemain dari tim A. Nomor punggung 5. Jokowi, dan seterusnya. Kan begitu ya. Nomor punggung kedua, Prabowo. Nomor punggung ketiga, Rocky Gerung. Nah, sekarang dalam berapa banyak cara yang berbeda, 5 pemain awal tim bola basket dapat diperkenalkan kepada penonton. 5 faktorial, Pak. 120. 5 faktorial. Di 5 faktorial. Berapa 5 faktorial tuh? 120. 120. Benar nih? Iya, Pak. 5 faktorial. 120. 20. Nah, di mana datang 20 itu? Nah, kemungkinan pertama yang diperkenalkan itu ada 5 kemungkinan ya. Nah, memperkenalkan yang kedua itu tinggal 4 kemungkinan. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Oke. Sekarang jumlah permutasi dari huruf A, B, C, dan D adalah 24. Nah, sekarang berapakah jumlah permutasi jika yang kita ambil hanya 2 dari 4 huruf yang ada? Silakan. Silakan. 12, Pak. 12, Pak. Banyak 12. Dari mana datang 12? Dari 4 permutasi 2. Versi 2, Pak.
4 permutasi 2. Kita kan belum belajar yang namanya 4 permutasi 2 itu. Karena Anda tahu. Oke, 4 permutasi 2. Dari mana datangnya 4 permutasi 2 itu? Coba jelaskan. Kalau secara aturan pengisian tempatnya Pak, kita bikin dua kotak Pak. Jadi peluang untuk kotak pertama itu kan ada 4 huruf. Jadi untuk kotak selanjutnya karena dia 2 buah kotak, jadi tinggal 3 huruf, jadi 4 dikali 3 Pak. Jadi begini, kita kan disuruh mengambil 2 dari 4 huruf ya. Ini dia. Ini ada kotak. Nah, kita taruh ke dalam kotak ini. Nah, kotak pertama memperoleh 4 kemungkinan. Nah, kotak kedua hanya 3 kemungkinan lagi, karena 1 sudah ditaruh pada kotak pertama ya. Ya. Nah, ini berarti adalah 4 dikali 3 ya. 4 dikali 3. Dan hasilnya adalah 12. Ya gitu. Nah, kita memiliki 2 posisi untuk diisi dengan 4 kemungkinan huruf yang akan dipilih untuk pertama dan kemudian 3 pilihan untuk yang kedua. Oleh karena itu, dengan teorema 1 jumlah permutasinya adalah 4 dikali 3, yaitu sama dengan 12 ya. Paham? Paham, Pak. Paham. Kalau Anda mengikuti dari awal ini sampai nanti dia tambah sulit. 4 dan 3. Jadi kita dapatkan 4 kali 3, 12. Nah, ini yang Anda katakan tadi itu 4 permutasi 2 tadi itu ya. Nah, sekarang itu namanya ada pada teorema keempat. Jumlah permutasi dari n objek berbeda yang diambil dari R pada suatu waktu adalah ini. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ini kan teorema ini. Jadi kita akan membuktikan teorema ini. Kenapa kok bisa jadinya seperti ini? Silakan. Kan teorema ini.
Ada bisa menjelaskan? Ya. Nadia Sukhaira. Sagita Ramadhani. Diam saja. Muradatul Aina Yasri. Nah, diam juga. Tidak pergi dia nih. Khairul Had. Juga ada. Habis panan. Nanti saya keluar pula dari sini nanti. Restu Handayani. Diam juga. Ini benar-benar keluar yang orang-orang ini tahu kemana nih? Tahu Pak. Izzati Rahman. Nah, juga ada. Sylvia Di Anissa. Nah, juga ada. Nah, saya contohkan dari persoalan kita sebelum ini. Tadi kan ada 4 huruf ya. Akan diambil 2. Berarti ada 2 tempat di sini. Ada tempat pertama itu dapat diunyi oleh 4 huruf. Tempat kedua dapat diunyi oleh 3 huruf. Sama dengan ini. Jadi N-nya di sini 4 dan R-nya di sini 3 ya. Nah, ini akan menghasilkan 4 dikali 3 ya. Nah, 4 dikali 3 ini, andaikan 4 dikali 3 itu kita kali dengan 2, maka harus kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya sama atau tidak? Sama, Pak. Nah, kalau kita kali dengan 1, di bawah juga kita kali dengan 1. Sama enggak hasilnya tuh? Sama, Pak. Sama juga ya. Berarti ini kan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 4. Nah, yang di bawah menjadi 1 dikali 2. Ya? Gitu? Ya. Dan ini akan berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu kan sama dengan 4 faktorial ya, dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini akan menjadi 4 faktorial per 2 itu berasal dari 4 dikurang 2. Kita faktorialkan. Nah, inilah yang sama dengan 4 permutasi 2. Nah, kadang penulisannya seperti itu. Dan terkadang penulisannya seperti ini. Nah, ini sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Nah, secara khususnya seperti ini. Kalau N-nya ada 4, R-nya ada 3,
maka kita dapatkan 4 permutasi 2 itu sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Dan kita bisa membuat dalam bentuk umum jika ada n objek berbeda yang diambil 2R pada suatu waktu, maka n PR itu sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial. Anda bisa nanti mencari buktinya. Paham? Paham ya? Paham tidak? Paham. Nih, gitu. Oke, kalau begitu. Contoh ketiga, contoh ketujuh. Silakan. Anda pikirkan, saya beri waktu 3 sampai 5 menit. Dalam berapa cara panitia sebuah acara seminar menjadwalkan 3 pembicara untuk 3 pertemuan berbeda jika waktu yang tersedia hanya 5 tanggal yang memungkinkan? Silakan. Waktu 3 menit atau 5 menit. Silakan.
Oke, siapa yang bisa jawab? Tidak ada? Salsabila Octavia. Waktu kita tinggal 17 menit lagi. Ada 60 cara, Pak. Ada 60 cara Salsabila. Ya. Itu kata si Salsabila. Kita kan tidak percaya begitu saja ya. Siapa lagi ya yang belum ada? Si Sri Hayati. Ayo si Sri. Nah si Sri udah hilang. Atau dia lagi main atau membuat pekerjaan lain. Nggak ada si Sri-nya. Hijri Maharani. Ya, Pak. Mana si Sri-nya? Oh, nggak tahu, Pak. Tadi saya lihat dia di samping Anda. Hah? Ya, saya nggak lihat. Nggak tahu dah di mana si Sri itu. Tapi dia udah lari dia. Sudah saya catat itu. Jadi hari ini tidak hadir. Semua sudah mengisi daftar hadir. Waktu tinggal untuk daftar hadir itu 25 menit. Sudah saya bilang kemarin kan, pengisian daftar hadir mulai kita masuk sampai jam 16. Jadi kalau Anda tidak mengisi pada rentang waktu tersebut, Anda dianggap tidak hadir.
walaupun Anda ada di sini. Contohnya si Sri Hayati, itu pun dia hadir, namanya ada di sini. Itu saya panggil dia tidak ada, nanti kehadirannya itu saya rubah menjadi absen. Coba Ijri, berapa jawabnya? Kalau dari yang saya dapat, Pak, 360 cara. Berapa? 360 cara. 360 cara. 360 cara. Yang pertama tadi menjawab siapa? Siapa yang pertama tadi menjawab? Salsabila Fahira, Pak. Apa? Salsabila Fahira, Pak. Salsabila, berapa Anda jawabnya? 60 cara. 60 cara. Dari mana datang 60 cara? Karena ada 5 tanggal yang berbeda, Pak. Dan terus ada 3 pertemuan. Jadi permutasi 5-3, Pak. Dia ada 5 tanggal. Ada 3 pertemuan. Ada pula 3 pembicara. Iya kan? Kan ceritanya seperti itu tadi. Dalam beberapa cara panitia sebuah acara seminar menjadwalkan 3 pembicara untuk 3 pertemuan berbeda jika waktu yang tersedia hanya 5 tanggal yang memungkinkan. Nah, dari mana datang 60 itu? 5 kali 3 aja. Salsabila? Ya, Pak. Enggak, Pak. Karena dari 5 permutasi 3, Pak. Ya, di mana Anda bisa menyebutkan 5 permutasi 3? Karena ada 5 tanggal yang berbeda dengan 3 pertemuan. Jadi 3 pembicaranya. Bentar, Pak. Hah? Ya, coba dijelaskan. Jadi saya memperhitungkan dari 5 tanggal dengan 3 pertemuan, Pak. Jadi otomatis yang 3 pembicaranya tadi menurut saya tadi karena dia hanya menanyakan berapa banyak caranya aja, Pak. Jadi 3 pembicaranya saya abaikan dulu. Kok diabaikan? Izati Rahma. Iya, Pak. Mana Izati Rahma? Saya, Pak. Nah. Kok enggak ada videonya? Nah, coba Anda jawab.
Saya juga jawabnya 60, Pak. Tapi Anda bilang tadi berapa? 360 tadi. Bukan saya itu, Pak. Siapa tuh? Hijri. Hah? Hijri. Hijri. Oke. Nah, sekarang dari mana dapatnya Hijri? Setelah saya cari lagi, Pak, saya dapatnya 120, Pak. Nah, 120 setelah cari lagi. Tadi saya salah mengalihkan, Pak. Setelah Anda cari, maka Anda dapatkan 120. Nah, coba Anda kemukakan jawaban Anda itu. Gimana cara Anda mendapatkan 120 itu? Dari soal tadi dikatakan ada 5 tanggal yang memungkinkan. Ya. Ada 3 jadwalnya, Pak. Ya. Yang itu termasuk jadinya 5 permutasi 3, Pak. Jadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Dapatnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 4 20 dikali 3 jadi 60. 60 cara, Pak. Terus untuk yang 3 pembicara lagi 180. Jadi untuk 3 pembicara 60 dikali 3 dapatnya 180, Pak. Maaf, Pak. Tadi 120 sudah, sekarang udah berubah pula menjadi 180. Maaf, Pak, saya salah mengalihkan, Pak. Nah, ada 2 informasi sekarang jawabannya. Ada 60 dan ada 180. Nah, sekarang siapa lagi yang mau mencoba? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Saya dapatnya 2.730, Pak. Wow. 2.730. Coba Anda jelaskan dari mana datangnya. Kan tanggalnya itu ada 5, Pak. Ya. Terus pertemuannya ada 3. Jadi kemungkinan acaranya itu ada 15, Pak. 15. Terus pembicaranya itu ada 3. Jadi 15 permutasi 15 dari 3. Jadi 15 faktorial per 15 dikurang 3 faktorial. Jadi 15 faktorial per 12 faktorial, Pak. Terus 15 dikali 14 dikali 13. Jadinya 2.730. 2.730. Ada 3 versi jawaban. Yang terakhir oleh Yuli Artika Hijri. Satu lagi tadi pertama ada yang 60 siapa? Sabila Kafira, Pak. Ya Allah, salah tur. Pak, siapa yang salah tulis? Ada yang salah tulis? Ya Allah. Ini susah banget. Udah salah tulis. Cuma sayangnya orang bisa dokter. Ada lagi yang lain dapatnya? Ada yang jawab 60, ada yang jawab 180, ada yang menjawab 2.730. Maka jawaban yang benar adalah sebanyak 60. Jadi di antara pembicara dan kegiatan itu pasti satu ya, anggap satu kesatuan ya. Di setiap ada kegiatan pasti harus ada pembicara. Nah, jadi yang kita perhatikan hanya ada 5 kemungkinan tanggal. Nah, dari 5 kemungkinan itu kita pilih 3 ya, 3 yang mungkin. Itu berarti pemilihannya adalah
Apa? 5 dikali 4 dikali 3. Kenapa 5 dikali 4 dikali 3? Karena untuk pertemuan pertama atau kegiatan pertama kita karena ada 5 tanggal yang memungkinkan. Jadi untuk pertemuan pertama itu kita kali dengan 5. Yang kedua tuh kan karena di pertemuan pertama sudah ada, jadi 5. Untuk yang kedua tuh 4, dan yang ketiga tuh 3. Jadi 5 dikali 4 dikali 3, Pak. Samakah dia kalau kita buat pertemuan pertamanya, dia kan ada 5 tanggal ya, ya kan? Ya, nah, Pak. Taruh 5 tanggal itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Coba mana yang 60 itu? Anda cacah lah dia, mana yang 60 itu? Ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, coba. Anda mengatakan 60 tadi ya. Kalau 60 itu kan masih sedikit, masih bisa dicacah. Coba Anda sebutkan. Yang 60 itu yang mana? Ya, mana dia? Misalkan dia mengambil pertemuan pertamanya tanggal 1, pertemuan keduanya tanggal 2, pertemuan ketiganya tanggal 3, ya kan? Ya. Ya atau tidak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Samakah kalau dia mengambil pertemuan pertamanya tanggal 2, pertemuannya keduanya tanggal 1, dan pertemuan ketiganya tanggal 3? Wah, pikirkan.
Beda, Pak. Sama atau beda? Beda. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Mungkinkah? Kita kan apa? nggak mungkin, Pak. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tanggal 1-nya kan udah lewat, Pak. Nggak mungkin pertemuan pertama itu tanggal 2, sementara pertemuan keduanya tanggal 1. Kan nggak ada mungkin itu. Jadi kalau sudah digunakan tanggal 2, tanggal 1 itu nggak mungkin lagi. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mungkinkah dia sampai 60 kemungkinan? Coba Anda caca aja. Jadi Anda jangan melihat angkanya saja. Lu Anda katakan 5 kali 4 kali 3. Padahal belum tentu ya. Nah, coba cari berapa kemungkinannya itu. Itu memang iya 60. Nah, kan itu tergantung hasil pencarian Anda. Pak. Mana pula 3 kemungkinan. Pertemuan pertama 1, pertemuan kedua 2, pertemuan ketiga 3. 1 baru itu kan. Pertemuan pertama 1, pertemuan kedua 2, pertemuan ketiga 4. 1, 2, 5. Itu sudah 3 kan? Nah, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Itu sudah 5 pertemuannya itu. Sudah 5 macamnya. Nah pula 3. Anda ini bertayar aja mah. Mungkinkah? Mungkinkah? Di lembah yang berlumpur bernoda, di sana kini sudah ada. Ada 9, Pak. Ada 9. Ada 9. 10, Pak. Ada 9. Ada 10. Apa lagi? Andaikan mungkin. Coba disebutkan. Ada 9, ada 10. Nah, di mana dapatnya itu? Yang 10 atau 9 itu? Perkalian apa tuh? Tiga kali 3, Pak. 3 kali 3. Nah, teman Anda sudah dapat 3 kali 3. Yang lain? Mungkinkah kita akan bersama? Oke, saya kasih Anda tugas itu ya. Silakan Anda analisa lagi jawaban Anda ini. Kalau secara mencacah berapa Anda dapat? Nah, kalau secara rumus bagaimana rumusnya? Seperti itu. Oke? Paham? Sekarang sudah jam 3:55. Karena saya mau masuk lagi ke kelas yang satu lagi. Tentu saya harus istirahat dulu ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anda lihat nanti
apakah ada tugas atau tidak. Ini saya sebutkan hari ini ya, yang akan datang tidak akan saya sebutkan. Oke? Oke? Ya, Oke, Pak. Pak. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Apa yang harus Anda lakukan kalau sudah mau berhenti? Berdoa. Silakan. Silakan Amelia Devrianti. Mana dia Amelia tuh lari deh. Hadir Pak. Ya, silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa isi absen, waktu kita masih ada 3 menit. Oke ya, ingatkan. Iya, Pak. Iya, Pak.